maka begitu tetesan darah itu menetes muka bumi, diampuni dosa-dosa kita. Nggak mau kita diampuni dosa-dosa kita. Begitu diampuni dosa-dosa kita, maka kita siap untuk bermimpi Nabi Muhammad. Maka kita siap untuk mendapatkan anugerah Allah, sehingga kita dapat hidayah muda, dapat taufik muda, dapat kita mendapatkan anak-anak yang soleh, doa kita dikabulkan Allah Ta'ala. Nah, itu semuanya itu karena diampuni dosa-dosanya. Itu yang kita dapatkan. Nah, jadi bukan saya juga pernah berkorban. Kalau pernah berarti nggak berkorban lagi. Enggak, terus berkorban itu setiap tahun. Alhamdulillah saya mulai mampu, tidak pernah saya meninggalkan kurban. Dan insya Allah sampai seumur hidup saya tidak akan meninggalkan kurban, karena saya tidak berharap Allah Ta'ala akan mengurangi kemampuan saya gitu. Nah, sehingga insya Allah saya akan berkorban setiap tahun, sebagaimana Nabi SAW juga setiap tahun berkorban. Bahkan Nabi SAW berkorban itu pada akhir itu sampai 63 korban ya. Satu untuk Nabi, 62 untuk umat yang nggak bisa berkorban. Tapi nggak bisa berkorban, ya bisa berkorban tapi nggak berkorban, nggak dapat juga gitu. Rugi dia. Yang nggak bisa berkorban, maka dikorbankan oleh Nabi SAW dari sayangnya Nabi pada umatnya. Tapi yang bisa berkorban, nggak ditanggung oleh Nabi. Akhirnya apa? Dosa, terus masalah, terus problem, terus itu yang terjadi. Jangan salahkan Allahnya yang menentukan. Karena apa? Kita sendiri nggak berusaha untuk menuntaskan masalah kita sendiri atau sumber masalah yang ada di dalam diri kita. Apa itu dosa? Nah, kemudian kalau kita itu berkorban untuk orang tua, berarti kita itu bukan cuma berkorban, tapi selain kita berkorban, kita juga berbakti pada orang tua. Berbakti pada orang tua itu adalah amalan kebaikan yang paling baik. Sehingga kata ulama, kalau kita berkorban untuk orang tua, maka pahalanya itu dilipat gandakan sampai 70 kali lipatnya. Kalau kita itu berkorban sendiri, kita dapat 10 hasanah. Tapi kalau kita korbankan untuk kita berkorban untuk orang tua, kita dapat 70 hasanah. 70 hasanah. Kan kalau kita itu tahu, ya lebih baik untuk orang tua. Saya nggak pernah berkorban untuk diri kita, diri saya sendiri kita sekali atas nama saya. Tapi yang kedua, ketiga, keempat terus itu orang tua saya. Guru saya, orang tua, mertua, guru, nah itu. Nah, kemudian kalau seumpama orang tua itu bisa kita berkorban untuk orang tua kalau dia itu sudah meninggal, ya, sudah pernah berpesan. Kalau saya meninggal nanti, ya, siapapun yang mau berkorban untuk saya izinkan. Makanya semua yang dengar ini semuanya berwasiat ya. Nanti kalau saya meninggal ya, kalau ada yang mau berkorban untuk saya izinkan. Nah, kalau dia bilang seperti itu, diizinkan pada masa hidupnya, maka siapapun akan berkorban untuknya itu boleh dengan namanya dia. Ini korban an fulan bin fulan, ayahnya dia, boleh. Ada sudah meninggal. Nah, tapi kalau seumpama dia tidak pernah berkorban, ya, dia tidak pernah berwasiat seperti itu, atau dia ragu, maka nggak bisa kita itu atas namanya dia. Solusinya gimana? Solusinya dia korban atas namanya dia sendiri. Nanti setelah selesai disembelih, baru dia itu berdoa, ya Allah, aku berikan hadiah pahala daripada korbanku ini kepada orang tuaku. Caranya begitu. Nah, semoga dapat dimengerti.